Di trading kripto. Gua kasih tahu ya, orang-orang hedge fund tadi yang gua sebut itu bisa beli hidup lu sampai buyut lu tuh, 100 generasi ke atas. Itu nyari duit itu nggak bisa nyari kayak mereka. Lu sampai mati pun nggak bisa nyari duit kayak mereka. Ketika portfolio gua naik 10%, gua bikin 100 miliar. Itu lu kerja sampai mati, sampai lu masuk tanah, sampai lu bawa tanah, lu nggak bisa cari duitnya. Bahkan orang-orang tolol tuh harus korupsi kan untuk dapat duit kayak begitu. Ada caranya untuk bikin duit di dunia ini. Tapi ketika orang yang bisa bikin bahkan mau luangin waktunya untuk ngomong ke lu skeptis gitu kan. Kalau bisa kaya dari sini kenapa diversifikasi? Suka-suka gua, Bos. Orang kaya itu selalu tahu untuk cara taruh duitnya di mana. Apa aja project yang mereka mau bikin, apa aja yang mereka mau kembangin. Ketika lu lihat suatu paradigm yang baru, oh AI itu scam, oh crypto itu scam, otak lu yang scam. Ketika habis nonton ini, lu sadar gamenya itu baru lu mau mulai atau enggak. Antara lu mau main ya, untuk kalah doang, atau lu mau menang di gamenya. Paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian, dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gua, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Ada juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang, perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gua ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gua tahu persis karena gua tahu orang-orangnya. Gua kenal dengan Bang Sandi, gua kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih, ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macem, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian, dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gue, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Ada juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang, perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gua ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gua tahu persis karena gua tahu orang-orangnya. Gua kenal dengan Bang Sandi, gua kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih, ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macam, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih